Awalnya tuh saya otodidak, terus nekat kerja di orang, masih di daerah Kuningan. Eh, tahun 2014 sampai tahun 2016. Tahun 2016 nekat buka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun Arbet. Untuk kesempatan kali ini saya mau cukur ya teman-teman. Dan ini saya lagi ada di lokasinya, ada di Desa Cihaur ya, Kecamatan Ciawi Gebang ya. Jadi kita tetangga desa. Jadi saya cukurnya itu di tetangga desa, yaitu di Desa Cihaur. Nah, untuk kenapa saya jauh di Desa Cihaur, dikarenakan memang saya setiap hari atau setiap bulannya itu berlangganan, yaitu adalah di teman saya ya. Teman saya ini pengusaha cukur rambut dari dia eh, SMA sampai sekarang. Dia tuh nggak pernah kerja atau merantau ke ibu kota atau mungkin kota-kota besar lainnya. Jadi nanti kita akan mewawancarai bagaimana dia itu eh, bisa teguh dalam pendirian untuk menjadi pengusaha cukur. Oke, nanti kita langsung wawancara ya. Oke, ini kita langsung ke Kang Jenny ya, namanya Kang Jenny Faisal. Dan ini saya ngevlog ya, jadi tidak menggunakan kameramen atau Kang Ijalnya lagi ada tugas negara. Assalamualaikum Kang Jenny. Waalaikumsalam. Mantap Kang Jenny. Sehat Damang Kang Jenny. Alhamdulillah. Ini mohon izin ya Kang Jenny, ini saya mau mewawancari Kang Jenny dan sekaligus saya mau cukur ya. Jadi nanti kita akan wawancara jadi sebagai inspirasi atau inspiratif yang nonton video ini mohon maaf, ini saya ada keterbatasan dikarenakan memang saya nggak ada kameramen ya, jadi saya sendiri yang ini. Nanti kita bercakap-cakapan aja sambil saya cukur lah. Oke teman-teman, ini kita mau pangkas atau cukur rambut ya saya ya, ini bersama Kang Denny. Jadi kita wawancaranya ini sambil pangkas ya atau cukur ya. Kang Denny, gimana sih waktu awal merintis usaha ini Kang Denny? Ya awal-awal sih sudah pasti yang namanya merintis ya Kang. Yang namanya merintis pasti sudah jelas dari bawah. Pasti banyak dukanya lah. Cuman ya kalau kitanya ikhlas, terus kitanya emang udah hobi, nggak akan jadi beban. Makanya saya selalu istiqomah di profesi ini, Bang. Oh, berarti pada intinya Kang Denny itu nggak mau kerja lain karena memang suka dengan pekerjaan ini Ya. atau mungkin hobi gitu. Nah, dari sejak tahun kapan Kang Denny bisa memulai usaha dari sampai sekarang ini? Dari mulai tahun 2014 kalau nggak salah ya. Tepatnya masih lulus sekolah itu masih kerja sama orang. 2014 berarti sudah lebih berapa tahun Kang Denny dari sekarang? Sekarang 2022. Nah, 2022 ya kurang lebih ada 8 tahun ya Kang. ya kurang lebih segitulah. Kurang lebih ada 8 tahun ya teman-teman, Kang Denny itu udah merintis dari usaha. Nah, ini saya mau nanya ke Kang Denny, Ya, usianya berapa Kang? 27 tahun. Saya kelahiran tahun 95, Asli orang Kuningan ya Kang? asli Kuningan. Kuningan. Asli Udah Kuningan. nikah Kang? Udah alhamdulillah udah nikah. Alhamdulillah udah nikah Kang. Alhamdulillah. Nah, terus biasanya Kang Denny ini motong rambut atau pangkas rambut ini berapa kepala per hari Kang? Per hari kalau untuk awal-awal apa udah sekarang nih? Awal-awal sampai sekarang aja gitu. Awal-awal merintis ya. Pas punya sendiri gitu. Paling 1, 2, paling banyak 4 itu. Itu berjalan berapa tahun ya? Sekitar 6, 7 bulanan itu terus kayak gitu. Awalnya sih bingung ya. Tapi posisi alhamdulillah waktu itu masih lajang, masih bujangan. Jadi masih bisa dinikmati lah. Oh, berarti hasil nikah pun dari pangkas ya? Alhamdulillah. Dari pangkas ya Mas. Terus pernah kerja nggak? Pernah kerja pangkas gitu? Apa langsung terjun di dunia pangkas? Apakah les dulu atau memang kerja Jadi dulu gitu? awalnya tuh saya otodidak, terus nekat kerja di orang, masih di daerah Kuningan. Eh, tahun 2014 sampai tahun 2016. Tahun 2016 nekat buka sendiri.
nekat buka sendiri bukan di sini Kang, saya merintis di tempat yang satunya itu, sekarang udah pindah ke sini. Kalau dulu di mana Kang? Dulu masih daerah Ciaur, masih Cibangunan. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi Kang Jenny ini bertepatan di sini yang saya lagi cukur ini. Jadi ada di depan rumahnya ya teman-teman. Jadi di depan rumah orang tuanya Kang Jenny memulai usahanya itu merintis dari 2014 ya, jatuh bangun dan buka kembali di 2016, tetap jatuh, dan sekarang alhamdulillah untuk customernya banyak dan sudah mungkin udah profesional ya dari lambat laun. Amin. Kang Jenny itu udah mahir lah dalam pangkas ini gitu. Makanya juga saya senang kalau misalkan pangkas sama Kang Jenny karena memang sudah langganan. Jadi per 1 bulan sekali tuh saya sering pangkas di Kang Jenny gitu karena memang udah tahu potongan saya gitu. Makanya saya mau wawancari ya karena memang ini usaha Kang Jenny gitu kan. Amin, alhamdulillah. Nah, ini saya mau bertanya untuk omes ya. Kalau omes itu ibaratnya omset. Nah, omset itu kira-kira berapa Kang? Jadi dalam 1 hari gitu berapa kepala? Per hari. Per hari. Kalau per hari rata-rata, kalau jadi nggak bisa diprediksi ya. Yang namanya usaha kayak gini kadang pasang, kadang surut, kadang ramai, kadang sepi. Kalau ramainya itu bisa lebih dari 20 kepala alhamdulillah. Kalau kita ambil rata-rata ya paling kalau buat sendiri 15 sampai 17 kepala rata-rata itu dalam sehari ya Kang? Iya. Nah, berarti alhamdulillah tuh Kang Jenny itu dalam sehari itu bisa nyampe 17 sampai dengan 20 ya teman-teman. Jadi tarifnya tuh murah. Kalau di Kabupaten Kuningan untuk pangkas itu berapa Kang? 10.000 ya Kang? Kalau di saya masih 10.000. 10.000 Kang. Karena mencakup dari lokasinya juga kan perkampungan. Terus saya berpikir waktu saya susah juga kan, susah duit, mau apa-apa susah, mau apa-apa serba mahal. Saya lihatnya dari menengah ke bawah. Banyak sih yang ngomong, kapan ini naik tarifnya, kapan tarifnya taikin dong, kasihan ini. Selagi saya masih seneng, selagi saya masih hobi, dan selagi saya masih nyaman, nggak akan saya taikin gitu. Nah, pada intinya di sini untuk tarifnya tuh 10.000 ya teman-teman. Jadi Kang Jenny ini nggak pernah naikin harga ya. Ya, Nggak pernah. Gitu. terkecuali kalau menjelang lebaran tuh, waktu kemarin 3 hari menjelang lebaran saya taikin cuma 3 hari aja. Paremaan lah ya. Ya. Kalau bahasa Sunda mah paremaan gitu. Jadi udah jadi sebuah tradisi lah buat para tukang cukur. Rata-rata ini mah, bukan cuma saya aja Kang Arjun. Gitu. Karena apa? Karena customer membludak. Waktu kemarin mau lebaran saya motong pas malam takbir tuh alhamdulillah sehari sendirian nih Kang Arjun, sampai jam 3 pagi masuk 98 kepala itu sehari. Alhamdulillah. Jadi dalam sehari itu Kang ini 17 sampai 20 berarti dalam sehari itu bersih penghasilannya teman-teman. 200.000 dalam sehari. Karena untuk tukang pangkas itu dia hanya modal sekali teman-teman, mungkin ya perawatan kecil aja gitu. Jadi untuk modalnya tuh hanya sekali, jadi kesananya hanya perawatan kecil aja. Jadi untung terus kalau tukang pangkas. Modal nggak ada, modal sedikit lah gitu. Makanya Kang Jenny itu buka usaha pangkas ya memang karena itu ya. Jadi pertama modalnya aja gede, tapi kesininya tuh jarang kalau ibaratnya kalau kita jualan kan harus beli, ini enggak gitu kan, karena memang udah modal dari awal gitu. Nah terus Kang, kira-kira Kang Jenny mau buka usaha lain nggak selain pangkas? Walaupun nanti saya dikasih rezeki, saya nggak bakalan usaha yang lain Kang Arjun. Insya Allah pengennya tuh buka cabang biar teman-teman saya bisa kerja, mau ngajarin orang-orang teman-teman di bidang cukur gitu.
Nah gitu, jadi teman-teman, jadi Kang Jenny ini nggak mau buka usaha lain ya, kalau bisa sih ini ekspansi atau buka cabang pangkas rambut ya, jadi ngajarin yang belum kerja, jadi dikaryakan sama Kang Jenny buat menghasilkan uang. Amin, mudah-mudahan, doakan teman-teman ya, doain ya, mudah-mudahan buat kedepannya saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang, terutama orang-orang dekat. Nah ini teman-teman udah selesai ya untuk pangkatnya. Tuh, ini potongan saya, Kang Jenny udah hafal. Nah terus saya mau bertanya juga Kang ke Kang Jenny. Oke. Bagaimana caranya dari awal sampai sekarang itu Kang Jenny punya customer atau pelanggan yang banyak sampai sekarang ini? Yang paling utama itu adalah loyalitas saat bekerja. Jadi apapun yang kita lakukan, profesi apapun yang kita lakukan harus dijalani dengan sepenuh hati, Kang Arjun. Nah, yang kedua yaitu istiqomah. Kalau misalkan skill kita udah mumpuni, modal udah ada, kalau kita nggak istiqomah, bisnis nggak bakalan jalan. Jadi intinya tiap hari harus buka terus pelayanan yang memang benar-benar primer lah, istilahnya prima, yang paling utama. Nah, tantangan buat mendapatkan pelanggan itu gimana caranya, kita harus memahami keinginan customer itu seperti apa. Jadi kita harus paham ya Kang. Iya, harus bertanya. Kalau misalkan ada customer datang nih, kita minta customer pengen potong apa, atau ngejelasin nih pengen potongannya kayak gini. Nggak cuman ke situ, pas kita motong pun kita harus tetap bertanya kurang apa gimana, karena referensi dari dia sama gambar kadang beda, dari mulai bentuk kepala, jenis rambut, itu tantangannya dari situ. Nah terus oke, dari pada intinya memang Kang Jenny ini udah profesional sekali ya teman-teman. Alhamdulillah. Mantap. Jadi memang keikhlasan Kang Jenny ini supaya usahanya maju itu memang karena loyalitas sama ikhtiar ya, Iya, istiqomah. Nah terus pesan dan pesan nih, karena memang videonya tuh mau berakhir ya. Ya. Pesan dan pesan buat para pemirsa atau para penonton YouTube Arjun Arbet ya. Gimana Kang? Nah, buat para pembisnis atau pemimpi menjadi orang-orang yang sukses atau pengusaha, ketika kita menginginkan sesuatu, jangan banyak berpikir. Yang pertama, ya meskipun harus dipertimbangkan, tapi jangan banyak berpikir, karena kalau kita nggak maju, mikir terus, pilihannya hanya satu, gagal. Tapi ketika kita maju, pengen istilahnya sukses, walaupun ada kegagalan, tapi pilihannya tetap ada dua, gagal atau berhasil. Tapi kita harus berpikir bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, karena dari kegagalan kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Mantap tuh. Itulah dari pesan dan kesan untuk motivasi untuk para pemirsa yang nonton YouTube Arjun Arbet ya. Ini mantap banget ya, diurut ya. Memang kalau udah dicukur atau dipangkas, kalau diurut tuh memang mantap. Mantap ya teman-teman. Ya dong, harus dong. Oke, mungkin itu aja ya Kang Jenny. Terima kasih Ya, atas waktu dan ini tepatnya terima kasih. Ya udah, saya pelayanan Kang Jenny ini sangat memuaskan ya untuk saya. Amin, alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan mengganggu aktivitas Kang Jenny di sini ya. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan dan ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.